Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham wa tahannan ala habibika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar RRI Tahuna yang dimuliakan Allah, tema kultum pada kesempatan yang mulia ini adalah Ramadan dan pengendalian emosi. Apabila kita ditanya, siapakah yang lebih mampu mengendalikan emosinya antara orang yang kenyang dan orang yang lapar? Mayoritas kita menjawab bahwa orang yang kenyang yang lebih mampu mengendalikan emosinya. Mengapa demikian? Karena orang yang kenyang adalah orang yang telah selesai dengan kebutuhan fisiknya, sehingga dia lebih mampu untuk mengendalikan emosinya ketika berinteraksi dengan sesama ataupun ketika menghadapi dinamika kehidupan. Sementara orang yang lapar, dia belum selesai dengan kebutuhan dirinya, yang karena itulah ketika terjadi gesekan dengan sesama, dia menghadapi masalah yang tidak diinginkannya. Seringkali kondisi lapar tersebut menjadi pemicu untuk kemudian mudah marah, tersulut emosi, dan seterusnya. Pendengar RRI Tahuna yang dirahmati Allah Ta'ala, disinilah menariknya ibadah puasa yang kita laksanakan 1 bulan penuh di bulan Ramadan yang mulia ini. Kita justru dilatih, ditempa untuk mampu mengendalikan emosi kita pada saat perut kita tidak terisi, tatkala mulut kita merasakan haus dan dahaga. Dalam sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, dikatakan bahwa tatkala orang yang berpuasa diajak berkelahi atau dihina, maka hendaknya orang yang berpuasa tersebut menahan dirinya, mengimsak dirinya, mengendalikan emosinya dengan kemudian mengatakan inni shaim atau innim ru'un shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis ini menegaskan betapa kemudian puasa sesungguhnya juga mengajari kita tentang bagaimana mengendalikan emosi kita masing-masing. Apabila kita mampu, terlatih, terdidik, dan terbiasa untuk mengendalikan emosi, untuk tidak marah ketika menghadapi masalah, sementara kondisi perut kita tidak terisi alias lapar, maka ketika kita sudah berbuka puasa, perut sudah terisi, mulut sudah tidak merasakan haus dan dahaga kembali, kita seharusnya lebih mampu mengendalikan emosi kita masing-masing. Pendengar RRI Tahuna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Oleh karena itu, saya tegaskan bahwa puasa yang kita jalani di bulan yang mulia ini sesungguhnya adalah tempat kita semua untuk melatih pengendalian emosi kita masing-masing. Pada saat kita lapar, mulut kita haus, kita justru harus latihan untuk mengendalikan emosi kita, yang maknanya apabila di saat kondisi tersebut kita mampu mengendalikan emosi kita masing-masing, maka tatkala kita tidak berpuasa, semestinya kita lebih menjadi pribadi yang penyabar, lebih mampu mengendalikan emosi kita, lebih mampu bertindak dewasa atau bijak, yang kemudian kita mencerminkan sebagai muslim yang penuh dengan keramah tamahan, yang mampu membagikan rahmat bagi semesta alam. Pendengar RRI Tahuna yang dimuliakan Allah Ta'ala, mengapa kemudian pengendalian emosi ini menjadi sangat penting, yang dalam istilah lain adalah bagaimana kemudian kita menjadi orang-orang yang penyabar. Dalam surat Az-Zumar ayat 10, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan sesungguhnya orang-orang yang bersabar atau orang-orang yang mampu mengendalikan emosinya, orang-orang yang tidak marah, maka akan disempurnakan pahala mereka itu tanpa batas. Mudah-mudahan dengan pendidikan atau madrasah Ramadan ini yang mengajari kita untuk mengendalikan emosi kita masing-masing, betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kelak kita semuanya keluar dari madrasah Ramadan ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih mampu mengendalikan emosi kita, yang lebih mampu menjadi pribadi penyabar. Hingga endingnya kita mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah Ta'ala, pahala yang sempurna, yang tidak ada batasnya. Masya Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan pendengar semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.